Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tuan rumah Safrial TV, yang selalu membicarakan bahasa, sastra, dan budaya, termasuk pengajaran. Safrial TV selalu menggalakkan motivasi atau semangat para generasi muda untuk terus berkarya, melakukan inovasi hal-hal yang sudah lazim kita nikmati. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini mungkin ini konten yang ditunggu-tunggu oleh sebahagian mahasiswa, terutama angkatan 2020, yaitu tentang teori sastra. Teori sastra perkuliahan sudah ditutup dan tinggal hasil dari tugas akhir. Ada 9 konten tentang teori sastra yang diberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuatnya. Tentulah ibarat telur ayam, ada yang menetas, ada yang tidak. Itu biasa, alami. Harapan saya sebagai dosen pengampu, inginnya kan semuanya bernas, inginnya semuanya melahirkan, menetas semuanya telur dan jadi ayam, dan bisa berkembang biak lagi. Namun tentu saya tidak bisa memaksakan kehendak, mungkin saja dari personalnya mahasiswa yang kurang sungguh-sungguh atau keterbatasan kemampuannya. Ya mungkin juga Allah tidak menginginkan. Tetapi setahu saya Allah akan mengubah nasib manusia kalau manusia itu ingin berupaya mengubah nasibnya. Jadi kita harus super aktif untuk mengubah nasib kita. Mata kuliah yang saya ambil 2020 yang saya ampu adalah teori sastra. Dan ini pula yang pertama kali juga kita membuat konten menggunakan sarana YouTube. 40 orang mahasiswa angkatan 2020 yang mengambil teori sastra sudah melaksanakan dengan baik, meskipun ada kendala satu orang, yaitu Nabila kalau saya tidak salah. Kebetulan kemarin ada kecelakaan, dia tersiram air panas dan sempat dirawat di rumah sakit. Tapi namun demikian dia sudah membuat 6 konten dari 9 konten. Dan ini akan kita bicarakan bagaimana dispensasinya orang kena musibah seperti itu. Dan saya sudah bicara langsung, orang tuanya sudah nelpon langsung kepada saya sebagai pengampu mata kuliah. Kebetulan PA-nya Bapak Mengatur Sinaga. Mudah-mudahan dalam waktu tersisa 3 konten lagi ya bisa melakukannya dengan baik. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang saya amati dari channelnya mahasiswa. Dari 40 channel itu, yang pertama yang saya amati hal-hal yang sifatnya populis terhadap YouTube, channel YouTube. Tentu yang saya amati adalah subscribe-nya. Subscribe yang tertinggi itu mencapai 500 lebih. Mencapai 500 lebih. Subscribe-nya. Sementara 5 ranking tertinggi atau 6 ranking tertinggi itu mencapai 300 lebih. Dalam dunia YouTube ini hal yang mengembirakan. Karena berjalan baru lebih kurang 2 bulan, mau masuk 3 bulan, mereka sudah hampir separuh dari target yang diberikan YouTube untuk subscribe. Ini dikatakan untuk subscribe. Jadi ada yang sudah lebih separuh, 500 lebih satu orang,
500 lebih subscribe-nya. Nanti kita bicarakan siapa-siapa orangnya. Tetapi untuk kali ini saya tidak bicarakan tentang subscribe lebih dalam. Saya juga mengamati adalah konten-konten mereka yang ditonton oleh atau yang di-like oleh orang. Ada hal yang menarik bagi saya. Kali ini saya menampilkan Mona Lisa Putri. Mona Lisa Putri ini kalau dilihat dari jumlah subscribe-nya, ia di urutan kelima. Subscribe-nya mencapai 315 ketika konten ini saya buat atau konten ini saya rekam. Dari pengamatan saya 315. Mudah-mudahan naik terus. Dan mudah-mudahan dia juga rajin membuat konten. Itu harapan saya. Dan anehnya juga, Mona Lisa Putri ini tidak menampilkan wajahnya di setiap kontennya. Saya sebetulnya berharap ketika mahasiswa membuat konten, ia berani tampil seperti saya sekarang ini. Terlepas dari kekurangan-kekurangan, kita belajar berbicara di depan kamera. Tapi ini tidak dilakukannya. Jadi semacam narasi dari sebuah tag yang disampaikan. Jadi tentu Anda akan penasaran siapa itu Mona Lisa Putri bagi yang bukan satu angkatan dengan dia. Ya mungkin juga yang satu angkatan belum pernah masuk dalam kelas tentu tidak ketemu siapa itu Mona Lisa Putri. Nah kali ini yang mau saya bicarakan adalah konten dia pertama yang berkaitan dengan struktural genetik. Anda mau tahu berapa jumlah orang like-nya? Sampai saat ini, sampai konten ini saya buat, yang like-nya itu sudah mencapai 537. 537. Kita ingin mengupas di mana letak kelebihannya. Ini tugas pertama, struktural genetik. Pertama wajahnya tidak tampil. Ya. Nah, setelah saya cermati, dan ini jadi pembelajaran bagi yang lain ketika ingin membuat konten berkaitan dengan apa saja. Yang pertama dia memilih materi. Kalau struktural genetik semua mahasiswa 40 orang punya tugas yang sama. Punya tugas yang sama. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ia memaparkan tentang struktural genetik itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ia memilih objek yang dibahasnya. Objek yang dibahasnya ini adalah penyanyi muda asal Manado, namanya Anet. Ini Anet ini sebuah penyanyi muda pemenang dari Idol Junior. Dia ini memang fenomenal sekali Anet ini. Bahkan bisa menjadi penyanyi besar. Kenapa saya katakan demikian? Dengan usia yang belia, dia bisa menulis lagu. Dia bisa menciptakan lirik. Ini kalau Anda melihat perkembangan Anet ini. Dan dia pernah tampil di Rans Entertainment dan pernah dia berduet walaupun tidak utuh-utuh dengan Dimas Ahmad atau Dimas Ramadan yang mirip dengan Ahmad Dhani. Memang kedewasaan Anet ini sepertinya melampaui usianya. Dari beberapa potongan dialognya dengan Gigi, istrinya Raffi Ahmad, cukup dewasa di cara dia berbicara. Cukup dewasa cara dia berbicara. Satu. Dan sekarang lagi naik daun. Lagu-lagunya lagi digemari oleh generasi muda. Nah, si Mona Lisa mengambil judul lagu Mungkin Hari Ini, Esok, dan Nanti. Nah,
Itu yang diambil oleh Mona Lisa untuk membahas struktural genetik ini. Nah, ada kemungkinan, ini praduga ya, ada kemungkinan pemilihan judul yang lagi trending sekarang bagi kalangan anak muda membuat kontennya Mona Lisa ini banyak ditonton oleh orang. Itu satu. Yang kedua, saya belum sempat menghubungi Mona Lisa. Kedua, mungkin saja upaya promosinya. Nah, ini saya ingatkan kepada mahasiswa. Terlepas dari tugas, bagi saya tugas berapapun penonton bagi saya tidak jadi masalah. Yang penting tugasnya tepat. Tapi untuk efek samping dari tugas itu, karena kita bergelut di dunia YouTube, bagaimana mempromosikannya? Nah, ini ada kemungkinan, dugaan saya, mudah-mudahan tidak salah, bisa jadi Mona Lisa ini punya sosial media lain seperti IG dan Facebook. Jadi ketika dia menaikkan konten, dia juga mempromosikannya di IG dan Facebook. Mari kita lihat channelnya Mona Lisa yang berkaitan dengan pembahasan struktural genetik, berkaitan dengan lagu mungkin hari ini, esok atau nanti dari Anet. Ini dia. Nah, pada lagu ini Anet Delesi Nasution kembali merilis single kedua dengan judul Mungkin Hari Ini, Esok atau Nanti. Single kedua yang bergenre pop ini dirilis saat ulang tahunnya yang ke-15 pada hari Minggu 18 Oktober 2020. Sebelumnya, ia telah merilis single pertamanya dengan judul Tetap Untukmu pada tahun 2019. Sebagai salah satu penyanyi asal Manado, ia juga tercatat sebagai juara pada ajang pencarian bakat menyanyi Indonesian Idol Junior Muslim ketiga pada tahun 2018. Untuk tema lagu ini, dirinya terinspirasi dari sebuah film di mana satu karakter yang ia suka meninggal dunia. Sehingga ia begitu merasakan sakit dan sedih hingga menangis. Maka Anet pun memutuskan untuk membuat lagu tentang kehilangan. Semua orang pasti pernah merasa kehilangan, dan lagu ini tentang sebuah rasa kehilangan. Biasanya saat mengalami kehilangan seseorang, baru ada rasa sakit dan penyesalan. Menyesal karena tidak dapat mengungkapkan perasaan, menyesal tidak memanfaatkan waktu terbaiknya untuk bersama orang tersebut, merasa sesak dan bertanya-tanya kenapa dia tiba-tiba udah nggak ada. Hai kakak. Sebenarnya lagu ini universal, bisa ditunjukkan kepada siapa saja. Bisa tentang kehilangan keluarga, teman, ataupun pasangan, ungkap Anet. Bahkan jalan-jalan sama kakak. Lewat lagu ini, Anet Maafin berharap aku ya, Kak. pendengarnya Kalau bisa selama menghargai ini aku belum waktu bisa jadi adik yang bersama baik buat orang yang kakak. mereka cintai, Kakak sehingga adalah tidak ada kakak yang penyesalan terbaik di saat dunia orang ini buat tersebut aku. pergi. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak. Saudara sekalian, itu baru tugas yang pertama. Dari 9 tugas yang saya perhatikan, saya mengamati lagi mana lagi kontennya Mona Lisa ini yang banyak orang meng-like-nya. Ternyata tugas terakhirnya yang dibuat tentang sosiologi sastra justru mendapatkan urutan yang kedua. Jumlah yang menonton konten itu 272 kali orang like.
272. Kalau tadi 537. Ini bisa saja 537 karena dia berjalan udah berapa bulan. Tapi ini baru 272. Saya juga mencermati kalau ketika struktural genetik ia mengambil objeknya lagu generasi muda dari Anet anak Manado. Sekarang justru dia ambil di sosiologi puisi dari Separdi Djoko Damono yang fenomenal itu. Hujan bulan Juni. Nah, kita lihat bagaimana ia membahas. Sekali lagi pada konten ini juga wajahnya Mona Lisa ini tidak kita temukan dalam konten itu. Jadi dia saya nggak tahu apakah dia orang tidak percaya diri, tapi tidak muncul di wajah itu. Sekali lagi, ini dia. Hujan bulan Juni yang tabah, yang menahan dirinya ataupun cintanya untuk tidak turun ke bumi karena belum waktunya. Ini bisa diartikan sebagai seseorang yang menahan perasaannya, rindu atau cintanya kepada seseorang karena belum waktunya untuk disampaikan. Hujan bulan Juni yang bijaksana, karena mampu menahan diri dan rindunya untuk bertemu dengan bunga-bunga yang dicintainya. Hujan bulan Juni yang arif, karena dibiarkannya cintanya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga. Puisi tersebut juga menggambarkan seseorang yang memiliki rasa rindu atau cinta kepada orang lain, tetapi karena suatu hal, seseorang tersebut menjadi ragu atau merasa tidak mungkin untuk menyampaikannya, dan mencoba untuk menghilangkan atau menghapus rasa yang dimilikinya itu dan membiarkannya untuk tetap tak tersampaikan. Bila dikaitkan dengan kenyataan sehari-hari, dari judulnya saja itu sudah merupakan sesuatu yang hampir tidak mungkin, karena bulan Juni termasuk dalam musim kemarau. Hujan tidak mungkin turun. Apabila dilihat dari tahun terciptanya puisi, yaitu tahun 1989, yang pada saat itu musim kemarau dan musim hujan masih berjalan secara teratur, tidak seperti sekarang. Karena itulah hujan harus menahan diri untuk tidak turun ke bumi. Jadi dapat ditafsirkan bahwa hujan bulan Juni merupakan gambaran atau pengistilahan dari perasaan rindu atau cinta sang penyair kepada seseorang yang ditahan, yang tak mungkin untuk disampaikan dan membiarkannya untuk tetap tak tersampaikan. Jika dilihat dari sisi penyairnya, mungkin pada waktu itu si penyair ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang, tetapi tidak dapat disampaikan karena mungkin ada suatu hal yang menghalanginya untuk menyampaikan sesuatu itu. Si penyair juga berusaha untuk menghapuskan jejak-jejak perasaannya yang ragu-ragu untuk disampaikan, dan si penyair hanya bisa menyampaikannya lewat sebuah puisi. Di sini penyair menyampaikan sebuah pesan kepada pembaca atau masyarakat, yaitu beberapa aspek etika agar pembaca atau masyarakat diharapkan memiliki sifat-sifat yang diibaratkan pada puisi Hujan Bulan Juni, yaitu sifat tabah, bijak, dan arif dalam menghadapi segala sesuatu atau dalam mengambil suatu keputusan. Nah, saudara sekalian, jelas Hujan Bulan Juni juga satu bentuk puisi yang bahkan sudah dimusikalisasi berkali-kali, bahkan sudah dinarasikan, dibacakan berkali-kali di beberapa konten kita bisa lihat di YouTube. Memang fenomenal ini. Karya dari almarhum Separdi Djoko Damono, seorang profesor, guru besar dari UI.
dengan bahasa yang romantis, sederhana, dan berkesan sekali. Nah, dari dua kenyataan ini, untuk catatan sementara saya, dan barangkali Anda juga setuju. Nah, ketika kita ingin membangun konten, kita ingin membuat konten, sebaiknya carilah objek-objek yang populer, yang menjadi pusat perhatian dari para pembaca atau para penonton YouTube. Dan itulah yang saya harapkan pada Anda, langkah perbaikannya, dan kita jumpa lagi pada konten teori sastra berikutnya. Selamat.